informasi yang datang itu semua adalah energi. Kalau kita setiap hari dihinggapi oleh informasi banyak, itu kan memakan memori jiwa kita. Jadi anak-anak generasi strawberry ini ya, itu banyak yang rapuh bukan karena apa-apa, tapi karena jiwanya tuh udah terpecah ke banyak hal, yaitu informasi-informasi yang dia terima sehari-hari. Kayak misalkan ada komen yang jelek ke aku walaupun aku bilang, dia bukan siapa-siapa, aku gak mikirin, tapi ternyata alam bawah sadar aku tuh sedih gitu, gak make sense gitu, ngerti kan gitu. Terus aku bilang, aduh enggak, udah aku stop. Walaupun aku udah gak peduli, tapi aku takut ternyata ada di sana yang masih belum terima. Pada saat kita tampil di sosmed, kita harus paham permainannya. Orang cuma ngeliat kita di gambar, bahwa itu cara kita menarik orang, silakan dengan gaya apapun. Tapi ingat, kalau tidak dengan niat yang baik, itu nanti akan hancur. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama Friends juga, Bang Dame dan Mas Sony. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir untuk menyimak Tiga Fakir. Dan kita selalu mengencourage untuk sama-sama belajar dengan hashtag bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi terus mencari tahu. Dan kita sudah kedatangan tamu-tamu nih karena kita sekarang banyak friends-nya, banyak temennya, jadi kita akan banyak berdialog. Dan terima kasih juga yang sudah hadir di sini untuk menyempatkan waktunya belajar bersama Tiga Fakir. Oke, kita akan bicara yang topik-topik yang lagi hot gitu ya, lagi trending gitu. Kita akan berbicara tentang berkesadaran menggunakan media sosial. Mau ke Mas Sony, tapi Mas Sony nggak main media sosial ya, jadi susah. tapi nanti kita akan melihat insight-insight dari Mas Sony tentang gimana sih media sosial sekarang dan berkesadaran di media sosial, dan mungkin nanti teman-teman di sini akan menanggapi, tentu saja juga akan dilengkapi juga sama Bang Dame. Seperti biasa kita langsung ke Mas Sony dulu. Silakan Mas. Makasih Kang Abu, tadi itu disclaimer yang benar karena saya main medsos gitu. Sebenarnya yang paling pantas ngomong Kang Abu nih. Ya, abis ini. Jadi sekarang ini kan kita ada di dunia di mana kita berinteraksi dengan cara yang berbeda gitu ya. Dan cara ini di satu sisi sebenarnya kan media sosial tuh netral aja ya. Tapi bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kalau saya lagi ke acara keluarga, ke restoran, atau anak-anak pada kumpul, mereka nggak saling ngobrol gitu satu sama lain. Mereka main handphonenya masing-masing, main gadgetnya masing-masing gitu. Jadi berubah banget gitu dibanding misalnya saya nih generasi yang pernah ngalamin nggak ada sama sekali handphone gitu ya. Lalu handphone yang cuman manual gitu ya. Lalu sekarang media sosial dan sebagainya tuh cara kita berkomunikasi, berinteraksi tuh beda banget gitu. Dan kalau bicara misalnya anak sekarang bilang mindfulness itu kita dulu mindfulness banget gitu. Kalau lagi nunggu apa ya nunggu, ya diem, ya nggak ada tuh langsung buka handphone apa dalam berapa detik nggak pegang handphone aja udah resah dan sebagainya. Apalagi keluar rumah nggak bawa handphone gitu ya. Tuh jadi dari sisi itu tuh sebenarnya saya mau bicaranya gini ya, media sosial itu kan kalau kita pakai terminologi Tiga Fakir yang sering kali kita bahas itu kan aku 5 ya. Jadi aku 1 adalah sumber atau true source, aku 2 itu roh, aku 3 itu jiwa, aku 4 adalah tubuh fisik, aku 5 tuh kita yang ada di media sosial gitu. Mau nggak mau kita ada aku 5 nih jadinya sekarang. Jadi kita harus menggunakan aku 5 ini dengan berkesadaran gitu Kang Abu. Jadi jangan sampai membuat kita tuh dijajah oleh itu gitu. Saya ngebayangin ya, banyak orang yang, ini sebagai contoh ya, banyak orang yang meninggal itu begitu dia meninggal dia nggak bisa ngelepas bukan istri anaknya sekarang, handphonenya. Dia udah nggak bisa melengkapnya beda ya sekarang ya. Jadi dia tersiksa oleh aku 5-nya gitu. Jadi bener. Zaman dulu nih nggak kejadian nih, meninggal itu ya meninggal, lalu dia mikirin anaknya, istrinya, segala macam. Ini nggak, nih mikirin handphonenya udah nggak bisa diakses lagi gitu. Dan itu suatu tersiksa banget gitu. Jadi ini harus dipakai dengan sangat bijaksana.
Jadi aku 5 kita ini harus dipakai dengan sangat bijaksana. Misalnya kita harus tahu bahwa pertama, informasi yang datang itu semua adalah energi yang membuat kita perhatian kita tertarik di situ. Berarti jiwa kita sedang terpecah ke situ. Jadi kalau kita setiap hari dihinggapi oleh informasi banyak itu kan memakan memori jiwa kita. Jiwa itu kan salah satu unsurnya memori. Dan yang kedua adalah menarik jiwa kita ke informasi-informasi itu. Jadi jiwa kita tuh terpecah mana-mana. Jadi anak-anak generasi strawberry ini ya, itu banyak yang rapuh bukan karena apa-apa, tapi karena jiwanya tuh udah terpecah ke banyak hal, yaitu informasi-informasi yang dia terima sehari-hari. Satu sisi tubuh emosinya itu penuh dengan energi-energi yang penuh, tapi di sisi lain juga jiwanya terpecah kemana-mana gitu. Misalnya saya mau lihat dari sisi pemakai dan maksudnya maker and user gitu ya. Dari sisi user tuh kita harus tahu bahwa semua informasi yang banyak berkelimpahan setiap hari itu pertama harus dipilih gitu. Setelah dipilih ya, kalau saya tadi bikin catatan sedikit itu jadi kita memilihnya tuh harus sesuai dengan kesadaran yang kita punya. Jadi banyak informasi yang kita nggak perlu gitu. Jadi jangan semua masuk semua gitu ya. Yang kedua tuh diputar. Jadi diputar dengan baik gitu. Jadi waktu kita nonton atau melihat itu tuh jangan ada jiwa kita tuh kayak ketarik ke situ gitu. Misalnya kita dengar ada satu gosip gitu yang ada di nasional gitu ya. Jadi jiwa itu tuh ketarik ke situ, kepecah gitu ke situ. Jadi baca mah baca aja. Pas muter tuh jangan ada satu magnet yang menarik kita, perhatian kita ke situ gitu. Melekat gitu maksudnya? Melekat ke situ gitu. Nah kemudian tuh diproses gitu. Jadi diproses. Jadi kalau kita dapat sesuatu tuh jangan langsung percaya gitu. Jangan langsung memberikan reaksi gitu misalnya. Jangan langsung komen. Atau kalau ada orang yang komen nggak benar, jangan langsung kita bereaksi. Memprosesnya itu dengan benar. Tanpa kemelekatan gitu. Nah yang berikutnya lagi tuh dipilah gitu. Jadi yang penting-penting aja buat kita gitu. Jangan semuanya tuh dimakan, ditelan gitu. Harus dipilah. Dipilah tuh artinya diseleksi, dilepasin, dibuang. Gitu. Nah yang berikutnya tuh dipakai. Jadi hal-hal yang penting kita pakai gitu. Hal-hal yang nggak penting, yang penting dan berguna tuh kita pakai. Tapi yang enggak ya kita lepas. Nah terakhir ini yang paling penting sebenarnya. Setelah dipakai tuh ada P yang berikutnya tuh itu pulih gitu. Jadi pulih itu artinya memulihkan tubuh emosi kita, memulihkan jiwa kita dari semua informasi yang masuk gitu. Kalau kita tiap hari dapat informasi banyak sekali, kita tuh harus meluangkan waktu misalnya 1 hari dalam seminggu atau 1 kali dalam, bukan 1 hari, 1 kali dalam seminggu tuh untuk flashing gitu. Untuk nge-flashing semua, flashing itu apa sih? Membilas semua informasi yang bersarang dalam bentuk memori, pecahan jiwa, karena informasi jiwa kita terpecah di beberapa informasi, tubuh emosi, tubuh energi ini, kedapatan banyak berita itu harus dibilas, di flashing. Semakin banyak informasi yang kita dapat, harus semakin sering dan rutin kita flashing itu. Jadi ada 1 hari atau beberapa saat di mana kita duduk diam, kalau perlu nggak usah ngomong apa-apa, kita benar-benar secara diniatkan meditasi yang cukup dalam untuk melepaskan semua informasi yang kita dapat itu keluar dari sistem kita gitu. Baru setelah pulih itu kita bisa dapat aliran lagi yang lain. Tapi jangan diakumulasi terus. Saya ngeliat anak kecil kalau dari umur 2 tahun dia udah dikasih iPad, gadget gitu ya. Itu gedenya jadi sakit itu. Karena ini ada teman psikolog ya nih. Kita bisa ngomong kali. Banyak anak kecil tuh kasihan gitu. Dari kecil dia udah dikasih informasi yang banjir tapi nggak diajarin untuk flashing gitu. Untuk melepaskan itu gitu. Terus
jiwanya pasti sakit gitu, karena explode, karena meledak gitu. Saya aja yang baru bermedia sosial sejak kuliah misalnya gitu ya, sejak lulus kuliah baru tahu media sosial, smartphone segala macam aja, harus punya kebutuhan untuk flashing gimana yang dari kecil gitu. Nah ini bahaya banget kalau sampai kita tuh nggak tahu caranya untuk melakukan P yang terakhir itu, yaitu pulih itu, memulihkan jiwa kita gitu. Jadi berarti ada P yang berapa tuh tadi? Pilih, putar, proses, pilah, pakai, pulih. 6. Jadi dari sisi pengguna sih seperti itu. Kalau dari sisi maker ya kita harus harus punya empati juga gitu. Karena gini ya, dari sisi maker tuh kita ada di satu sistem di mana nggak ada orang yang mengkurasi gitu kan. Jadi kita bikin langsung ke user. Nggak ada, kalau dulu kan kayak dulu waktu kecilan saya baca koran ada dewan redaksinya yang memfilter gitu. Ini kan nggak ada Kang Abu. Jadi sebagai pembuat media sosial tuh kita tahu bahwa ini nih bahaya nih kalau nggak dipakai dengan kesadaran yang membuat orang tuh kayak memberi informasi sampah, mislead segala macam kan. Harus punya kesadaran juga dari sisi maker gitu. Tapi mungkin saya mau bahas dari sisi user aja dulu kali. Oke. Nah mudah-mudahan kita di SI Inspiratif nih ada di sisi maker yang membuat paling nggak media sosial ini jadi sesuatu yang punya dampak terhadap kesadaran spiritual yang bertumbuh. Penyeimbang betul. Mungkin itu Oke, menarik. Thank you Mas Sony. Bang Dame, gimana? Ya, terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat gini, Kang Abu. Sebetulnya kita di dunia digital dengan zaman dulu itu mirip sebetulnya. Nggak ada beda. Kita itu semua tertidur. Dunia fisik ini aja kan sebetulnya imajinasi. Oke. Iya kan? Ini aja sebetulnya bukan yang real gitu. Coba aja orang kalau lagi mabuk gitu kan, ini kan sudah blur semua gitu. Dan kita setiap malam tidur untuk melepaskan realitas fisik ini gitu. Lagi tidur kita juga nggak sadar badan kita. Kita mengalami mimpi terus tidur pulas. Cuman memang gini, dunia fisik kelihatan padat. Dunia digital ini yang kita banyak di situ, itu bisa kita otak-atik sesuka-suka kita. Jadi ini netral sebenarnya. Nah Mas Sony tadi alhamdulillah sudah memberikan kita satu bimbingan. Dan saya yakin banyak banget yang nggak begitu. Semua rame-rame terjebak gitu. Tapi saya sendiri tadinya cukup anti saya dengan digital ini. Tapi begitu pandemi Kang Abu ngajak-ngajak, ini bisa saya pakai juga nih untuk menyampaikan inspirasi gitu. Jadi tetap ada algoritmenya, ada hukum keseimbangan. Di dunia fisik ini ada hukum keseimbangannya. Yes. Itulah hukum semesta kan. Di dunia digital juga ada. Jadi ini justru sangat penting kita berkesadaran. Nah, apakah dunia digital real? Lebih real mana daripada dunia fisik? Ya tergantung kita banyaknya bermain di mana. Itu sama-sama bisa lebih real digital loh sekarang. Saya kalau ke restoran nggak bawa cash nggak laku kadang-kadang. Jadi real atau tidak itu dunia digital dengan dunia fisik sama-sama real. Tergantung kita lebih banyak mana memberi perhatian. Nah itulah pentingnya kesadaran. Jadi apakah ada dunia digital atau tidak, problem manusia tetap sama. Dia terjebak pada ilusi, dia tidak sadar yang real yang mana. Maya ya? Maya. Cuman ini jadi rame-rame gitu. Ya jadi saya justru ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat di sini, yang dibilang Mas Sony tadi, penting banget kita nyaman, hening, damai, mau cara sholat, ritual, zikir, meditasi, terserah. Saya sekarang itu itu udah saya batasi Mas. Jam sekian saya cut semua, nggak boleh dihubungin. Ada pembatasan. Dan anak-anak muda sekarang udah mulai begitu, udah mulai ada yang begitu, karena mulai tahu kepalsuannya gitu. Tapi pada saat yang sama lewat digital kita memberi inspirasi. Ini kan juga kita nanti akan masuk ke digital ini.
Tapi pastikan saja pada saat kita menampilkan sesuatu di dunia digital, terlepas kemasannya apapun, datang dari inspirasi kebenaran. Yang di 3 fakir sebut aku 1, aku 2. Kalau itu nggak bisa dimusnahkan orang. Karena dia ada energinya soalnya. Ya, tapi yang main tipu-tipu, heboh sebentar langsung hilang tuh. Jadi justru kalau saya ada satu sisi tuh gembira, saya satu sisi ya. Ini penting banget nih kesadaran nih. Karena apapun yang kamu ekspresikan di TikTok atau di IG, kalau tidak datang dari hatimu, dari kebenaran inspirasi dari hatimu, rohmu, itu hilang sendiri. Contoh misalnya, Al-Halaj dulu ya langsung. Dia menulis buku Tawasin, tipis. Dia dibunuh malah. Ada aja tuh ilmuwan yang nemu buku itu. Karena dia kebenaran, gak bisa dihancurkan. Jadi siapapun yang bikin karya kalau di digital nggak berdasarkan kebenaran ilahi, energi ilahi, udah itu hilang tuh. Ditelan zaman. Buku sama dengan buku juga. Patung, lukisan. Da Vinci Code kan lukisannya setelah dia mati itu jadi. Karena datang dari inspirasi sumbernya dari aku 1 dan 2. Gitu. Nah mengenai banyak orang terjebak itu nggak bisa kita hindari lagi. Nggak bisa. Ya kita tinggal memilih, kalau mau ke Himalaya silahkan bertapa di sana. Tapi justru Tuhan minta kita turun nih. Nah turun nih, temukanlah ini dunia-dunia ilusif ini gitu. Bermain di sana gitu. Jadi ini kayak permainan baru aja. Problemnya sama aja. Kalau mau ada digital di dunia sosial, medsos atau tidak, kalau kita melakukan apapun tidak datang dari hati nurani, tetap aja kita terpuruk. Jadi kalau dari saya itu mau saat bersosmed atau tidak ada sosmed, penting banget berkesadaran. Kuncinya di kesadaran. Kesadaran itu kita udah bahas banyak di 3 fakir ya. Mengenal siapa aku yang sejati, yaitu which is Tuhan. Tuhan nggak bisa dibunuh. Mau seluruhnya ateis nggak bisa membunuh Tuhan. Ateis itu kan pemikiran aja. Jadi sistem semesta nggak bisa dihancurkan. Gitu. Oke. Tapi kalau zaman Al-Halaj sudah ada live TikTok, kayaknya viewersnya banyak ya. Banyak. Guys, kita lagi mau gitu ya. Al-Halaj lagi siap gitu kayaknya ya. Nah, satu lagi, pada saat kita tampil di sosmed, kita harus paham permainannya. Orang cuma ngeliat kita di gambar, bahwa itu cara kita menarik orang, silakan dengan gaya apapun. Tapi ingat, kalau tidak dengan niat yang baik, itu nanti akan hancur. Nggak bisa enggak. Menarik sih, Bang Dame. Jadi kata kuncinya di kesadaran. Kesadaran, dan pada saat tampillah dengan topeng yang tidak jauh banget dengan otentitasmu. Seenggaknya filternya jangan jahanam banget. Jangan jahanam banget. Ya Mas ya. Kata Mas Sony selain neraka jahanam, ada filter jahanam. Buset, beda banget gitu. Sama yang di profile picture pas ketemu jauh gitu loh Bang Dame. Makanya jangan percaya profile picture lah. Itu sarannya sih. Gitu. Iya. Benar sih. Oke. Tapi mungkin kalau ini subjektif ya, Mas Sony, Bang Dame, sama teman-teman, saya mau melihatnya dari sudut pandang yang karena saya juga active user gitu ya. Saya mungkin akan melihat dari konteks P yang pertama. Perbedaan antara baby boomers dan Z itu karena makin kesini pilihan itu makin tidak terbatas. Gitu. Artinya, kalau dulu misalnya ya, mungkin zamannya Mas Sony, Bang Dame gitu ya, kalau mau dengar lagu, itu pasti nelpon ke radio dan nunggu gitu. Iya. Karena nggak ada pilihan lain selain itu. Iya. Gitu kan. Mau nonton itu nunggu karena tidak ada pilihan lain selain itu gitu. Nah, saya rasa yang terjadi sekarang dalam disruptif dalam konteks sosial media, which is kalau kita ngomongin ini sebagai hukum paradoks, pasti ada yin yang-nya, bahwa makin kesini adalah makin terjadi yang namanya pilihan yang tidak terbatas gitu. Iya, makin pusing. Jadi kalau tadi Mas Sony bilang Gen Z itu adalah, atau let's say anak sekarang adalah strawberry generation gitu. Dan di mana strawberry generation itu misalkan dikatakan karena misalnya dia tingkat resignnya tinggi, bosanannya tinggi. Karena sekarang yang jadi permasalahan utama adalah pilihan yang terlalu banyak sehingga terjadi yang namanya choice paralysis gitu. Jadi ternyata kalau orang punya pilihan yang makin banyak, makin gak bahagia gitu. Makin pusing milihnya gitu. Nah pun orang dulu ketika ngomong, orang dulu tuh loyal, kerjanya lama. Bukan loyal sih sebenarnya. Gak ada pilihan masalahnya gitu. Udah no choice gitu kira-kira. Nah sekarang kita tahu bahwa setiap pilihan di sosial media itu punya basic 0 second untuk swipe.
Dan itu yang membuat jadi less fokus dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa si pilihan ini yang perlu dilakukan dalam konteks yang namanya sadar, karena makin kesini kita terjebak dengan si choice paralysis ini, bahwa semakin banyak pilihan justru semakin bingung gitu. Itu satu. Nah, berkaitan dengan pilihan, kalau saya telaah gitu ya, dan nanti mungkin bisa ditambahin. 2 potensi atau 2 hal yang menggunakan kata user nih. Yang pertama adalah drugs, yang kedua sosial media. Kenapa? Karena kita merasa gratis menggunakan TikTok, Instagram, sebetulnya yang kita lakukan adalah justru kita adalah pegawai-pegawai mereka gitu. Contoh sederhana gini lah. Ini mungkin nih teman-teman di sini. Kalau nge-googling, ada nggak yang sampai nyari di halaman 3-nya Google? Halaman 3, halaman 4. Jarang kan? Jadi ada anekdot gini Bang Mas Sony. Kalau mau nyimpan rahasia yang sangat rahasia, simpan di halaman 2 Google. Karena nggak akan ada yang ngelihat. Kenapa? Semua orang begitu nge-search, dia akan melihat halaman pertama, dan jangan lupa, halaman pertama semuanya adalah jualan. Dia adalah si market yang menjual itu semuanya di halaman pertama. Dan lagi, orang banyak berpikir begitu masuk dunia maya, dunia internet, dia meluaskan sesuatu. Tapi ternyata ketika orang masuk ke dunia internet, ada yang namanya algoritma. Justru kita akan disodorkan dengan apa yang kita suka lagi. Jadi kalau orang nonton Tiga Fakir nih, dia akan disodornya spiritual lagi. Dan dia nggak tahu other side gitu. Pun yang sebelah sini sama, ini lagi. Ya ini sangat apa ya? Ini sangat dipakai waktu zaman cebong kampret lah ya waktu itu ya. Jadi pendukung cebong akan dikasih cebong terus, pendukung kampret pun begitu gitu. Dan akhirnya kita merasa yang namanya masuk sosial media meluas, pengetahuan pun iya, tetapi jangan lupa ketika ya udah ini lagi ngobrol-ngobrol panci, bentar lagi iklan panci ada kok gitu. Tiba-tiba gitu di sosial medianya gitu. Karena konteksnya lebih kepada, kalau dalam teori disebut echo chamber gitu, kita masuk ke ruang gema yang membuat mengulang lagi. Jadi kalau kita pilihannya aja udah choice paralysis, dan kita disodorin pilihannya pakai algoritma lagi gitu. Nah itu sih saya ingin menggarisbawahi tentang betapa pentingnya sih kesadaran dalam bersosial media. Tetapi dalam, ya ini kan saya riset hampir 14 tahun gitu ya Bang Damai, Mas Sony, belum menemukan di mana orang di media sosial belajar memiliki semangat yang sedahsyat sekarang gitu Bang Damai. Saya tuh punya platform live tiap hari rutin. Selama ini belum pernah ditonton satu kali live lebih dari 1.300 orang dan manteng dari start sampai ending. Dan orang punya semangat belajar yang luar biasa. Ya kita teman-teman Tiga Fakir ini juga kan dahsyat gitu ya. Dalam artian juga kalau kita bicara dalam hukum yang terjadi di sosial media, tidak ada yang lepas dari hukum semesta termasuk di sosial media, semua pasti ada paradoksnya gitu. Nah cuman ya balik lagi bahwa sosial media itu tools, sama kayak pisau gitu. Netral betul tadi kata Mas Sony. Tergantung kita makainya mau seperti apa. Nah artinya ya itu tadi, kita penting meluaskan wawasan dan kesadaran dan menggunakannya betul tadi kata Bang Dame. Ini niatnya mau kemana gitu. Itu sih. Jadi balik lagi lah, berkesadaran di dalam konteks apapun, khususnya di sosial media, saya rasa sangat dibutuhkan karena kita sebenarnya masuk ke rimba maya yang ya itu tadi Bang Dame. Wah segala ada gitu. Dan kalau kita yang gini, dulu mungkin kita bicara tentang ilmu adalah menimba ilmu karena ilmunya masih di bawah gitu. Nah sekarang udah bukan menimba ilmu, bahwa kita hujan badai ilmu, tsunami ilmu, yang bukan nyiapin atau nyari apa untuk menimbanya. Justru sekarang overload information, yang paling penting adalah punya filter terhadap apa yang datang ke kita gitu. Jadi filternya sekarang saya rasa yang penting untuk kita kuatin. Di satu sisi, kalau orang hari ini bodoh, dia emang milih untuk bodoh aja sih gitu. Karena sekarang akses untuk pengetahuan itu sangat terbuka. Nah jadi balik ya, saya rasa Pak Sony pernah bilang bahwa semua penyesuaian itu pasti terjadi, hukum perubahan itu pasti terjadi gitu. Jadi kata kuncinya mungkin ya keep aware, dan konteksnya adalah consciousness gitu. Itu sih tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada, ini kan kelihatannya ahli-ahli sosial media ya gitu, sangat sangat eksis di sosial media gitu. Ada tanggapan? Tapi mungkin aku mau nanya Ika nih sebagai psikolog gitu. Ika ngelihat tren sosial media dan dalam hubungannya dengan orang yang jiwanya mungkin banyak yang sakit gitu tuh ya, karena pecahan jiwa itu tadi ya. Itu gimana sih? Sorry, Iya, menarik.
Sebetulnya kalau dibilang pecahan jiwa, kalau di kita bahasanya mungkin banyak peran gitu ya Mas ya. Banyak peranan yang dipegang di setiap orang nih kan menjalankan perannya macam-macam nih. Saya juga ibu, saya juga psikolog misalnya gitu ya. Campur-campur gitu. Nah ketika dia ngejalanin itu kan mungkin di situ ya, dia kan akan ketinggalan di mana-mana, pecah-pecah gitu. Nah, sosial media tuh kayak karena kata Kang Abu akan diperkuat, jadi pecahannya jadi makin banyak betul. Gitu. Yes. Karena kan di eko ya, jadi ketika saya nih kan algoritma saya pasti kalau nggak ibu-ibu belanjaan, kemudian ya terus kasus-kasus juga atau film-film kan campur aduk nih. Nah itu kan makin kayak diaduk-aduk gitu. Jadi ketika saya lagi di mana, saya bukanya itu sebenarnya saya lagi di ruang praktek misalnya, saya buka kan semuanya datang gitu, dan itu diperkuat jadi kusut memang. Belum lagi kalau nggak pandai tadi ya pilah ya, terutama kalau saya lihat ya, kalau nggak dipilah yang ada bukannya pulih, kita sakit semua kan ya. Sakit gitu karena selalu merasa kurang. That's it. Gitu. Di sini kurang ya harusnya gini. Di sini kepancing buat begini. Di sana gitu-gitu terus, dan akhirnya ekspektasinya tadi jadi tinggi gitu ya. Berharap kan, aduh harusnya gini ya. Harusnya aku di sini ya. Harusnya aku segini ya. Wah, udah deh. Kalau udah gitu makin kayak nggak nyampe-nyampe kan. Nah yang ada frustasi, which is itu yang paling sering. Frustasi, depresi, itu kan kasus-kasus yang sekarang anxiety karena takut, ih kok nggak kayak gitu ya, kok yang lainnya begini aku nggak ya gitu. Itu membuat ya makin luka ya kalau nggak dipilah dengan tepat, dengan benar. Sayangnya ya betul, karena memang pola asuh bermain peranan sangat besar dalam psikologi. Bagaimanapun contoh yang paling dilihat duluan dan sering adalah figur orang tua atau keluarga terdekat. Jadi, saya mau tambahin bagian ini Mas Sony. Kan kita ini beda permainan aja sebetulnya. Dari dulu kan masalah manusia itu tidak kenal jati dirinya kan gitu kan, sehingga dia menjadi sesuatu yang palsu, kafir istilahnya. Sekarang memang permainannya beda aja, tetapi prinsip dasar bagaimana kita menghadapi itu tetap sama. Hidup berkesadaran. Ya. Kalau saya udah hidup berkesadaran, otomatis yang tadi maksudnya saya bisa lepas itu dengan cepat. Ya. Ibu-ibu pada waktu arisan kan pakai topeng dong. Bulu mata taruh ini segala macam. Itu semua itu tasnya mana. Terus juga bahkan di sosmed juga begitu. Itu kalau nggak diedit nggak bisa ditampilkan itu. Nah itu sudah jadi, dan kita mau nggak mau maklum. Nah jadi pada waktu kita pulang ke rumah, itu yang perlu dipelajari berkesadaran itu bagaimana cara ngelepas itu semua dari pikiran kita. Ya, cara salin bisa dipakai juga tuh. Ya saya suka ngasih tahu simbolisasi wudhu. Kamu lihat ya, Tuhan aku mau lepasin. Mas Sony mandi emosi segala macam. Itu perlu dilakukan. Yang kedua, saya juga perlu belajar, kita ini belajar. Pada saat saya mau tampil, kan kita mau nggak mau berada di situ. Ya kan? Sadar betul kalau saya pakai peran ini, saya jagain. Ya kan? Karena inilah yang dikenal orang ke saya gitu. Kalau saya misalnya mau jadi psikolog, ya sudah. Orang kenalnya psikolog gitu. Saya kemana-mana juga orang kenal Bang Dami 3 fakir. Jadi Bang Dami yang lain juga nggak dikenal lagi. Jadi terlalu masif itu gerakannya. Saya sebagai trainer itu juga jadi agak kurang. Ya nggak apa-apa juga. Selama ini efektif gitu. Jadi saya hidup berkesan itu, saya mudah melepaskannya. Itu perlu latihan, meditasi dan seterusnya. Itu jangan main-main itu. Kalau memilah-milah itu kayaknya godaannya gede banget itu. Nggak yakin saya itu bisa memilah-milah itu kalau nggak ada ilmu memutuskan disiplin. Betul. Ya kan scroll. Kayak gatal aja gitu. Sampai sakit. Kadang-kadang harus sampai sakit baru dia stop gitu. Yang kedua, pada waktu saya mau tampil, saya sadar betul ini saya pakai peran ini. Kalau peran itu sudah tidak relevan, ya sudah nggak apa-apa ganti peran yang lain. Dan itu di dunia digital sekarang mudah kita lihat. Nah anehnya orang-orang masih memunculkan diri kita yang 20 tahun lalu. Masa dia ngajar padahal dia kan pesulap gitu kan. Dia tidak tahu orang belajar juga gitu. Ya, benar, dia masih memunculkan benar. yang tapi dulu. jejak digital emang nggak bisa hilang ya. Bisa hilang Bisa gitu. sih, gitu. Itulah dunia kita sekarang. Iya, benar. Untung 20 tahun yang lalu ini belum ada, jadi saya aman. Aman.
Oke. Nah jadi kalau dari sisi psikologi gitu ya, menghadapi masifnya media sosial attack quote and quote ini gimana, Baik Kak? Sebenarnya sih komunikasi yang bagus ya antara, karena kan orang jadi terfokus sama sesuatu ketika dia nggak ada teman ngobrol ya. Dan banyak banget kasus-kasus anak-anak yang datang itu keluhannya adalah, iya sih diantar jemput sama mama, tapi mama sibuk sama handphone, aku di sampingnya aja gitu. Jadi mereka merasa harus nyari dong orang yang mau dengerin aku, harus dong orang yang ngerti aku. Oh ini bisa ngerti nih, yang ini nggak bisa diajak ngomong. Jadi komunikasi yang hangat disertai kasih sayang, jangan terlalu banyak kritik sih. Karena saya paham, karena kalau jadi orang tua kan selalu takut ya. Pinginnya tuh anaknya lebih dari mereka. Pesannya udah wah segunung. Sementara daya tangkap anak untuk menangkap pesan segunung itu kan nggak setinggi itu ya. Ya mereka juga butuh didengar dulu aja, dengerin aja dulu. Nanti juga ketemu celah masuknya. Sayangnya ini sulit dipahami karena kadang yang menjadi figur orang tua kan patokannya juga si sosmed ini. Jadi dia juga bingung. Oke, kita kemana nih? Ikutin yang sosmed ini yang katanya mungkin 3 fakir suatu hari udah jadi ini kan, jadi patokan. Oh katanya 3 fakir gitu kan, agak susah juga. Artinya ketika seseorang tidak banyak sumber, padahal kan sosmed bisa jadi sumber ya, tidak banyak sumber pengetahuan, dia jadi terbatas. Akhirnya dia tanpa sadar jadi memberikan batasan buat anak, jadi anak terkungkung atau yang muda-muda gitu ya. Akhirnya mereka bingung cari pelepasan kemana, ke sosmed. Sama sih umur dewasa juga lately begitu. Pasangan nggak dapat kebahagiaan dari pasangan, lalu ya udah sosmed, kira-kira gitu. Padahal kalau love-nya dikasih, kemudian dimengerti gitu ya, didengarkan, komunikasinya diperdalam, diperbaiki, harusnya sih selamat ya. Thank you. Mungkin buat yang muda-muda, tadi ada ngomong muda sih. Tapi ini penting banget sedikit ya Kang. Ini catatan hidup berkesadaran diri sosmed. Penting banget ada bonding. Saya suka nyebut itu heart to heart connection. Jadi digital itu tidak masalah. Yang penting connect. Oh saya diantara anak saya tiap hari, tapi saya nggak connect sama ibu saya. Connection itu penting. Kan di 3 fakir kita ngomong komunikasi ke relationship itu. Jadi anaknya ibunya di Indonesia, anaknya di Amerika, tetap nggak ada masalah karena koneksinya kuat. Itu penting. Ya, makanya koneksi sebelum koreksi. Ya. Yang konsisten kan? Yang konsisten. Yang konsisten, yes. Betul. Oke, mungkin ini kayak gimana? Jelas. Mudah. Silakan mungkin sebagai user atau sharing. 3 fakir dan psikolog. Iya. Kan sebenarnya pekerjaan aku itu adalah pekerjaan yang mungkin di masa akang-akang sekalian tuh sebelumnya belum ada. Apa tuh? PR dan social media specialist. Oke, wah ini spesialisnya justru ya. Iya. Berarti kan aku itu udah 2 tahun pekerjaannya memang di social media itu sendiri. Dimana setiap hari 9 to 5 ya kerjaannya scroll social media, planning social media content dan sebagainya. Sedangkan sebelum aku bekerja di social media itu sendiri, aku itu refreshingnya itu ya ke social media itu. Setelah capek belajar, lalu di rumah, ya udah aku scroll gitu. Nah di sini aku jadi bingung nih, pekerjaan aku itu udah social media, tapi di rumah aku udah otomatis refreshing aku kan social media. Nah tapi karena aku udah itu berjalan selama 2 tahun itu, jadi masih kita ada fatigue gitu ya, capek dan sebagainya. Tapi besoknya aku harus mengulangi hal yang sama. Nah itu gimana caranya aku bisa melepas energi itu, sedangkan aku juga nggak tahu gimana caranya aku melepas energi sebelum ada social media itu sendiri sebelumnya gitu. Oke, saatnya main pedal kayaknya. Sekarang kan lagi musimnya dikit-dikit pedal gitu. Nah karena aku PR dan social media ini, pekerjaan aku itu ada social media dan ngeliatin influencer kan. Oke. Nah dua-duanya ini kan sesuatu yang memberikan energi yang berubah nih, setiap kita scroll beda lagi gitu. Jadi semuanya udah mencoba. Spiritual kemarin ditarik mama, yoga aku udah, pilates, paddle, tenis dan sebagainya. Jadi aku mencoba untuk mencari sesuatu refreshingnya gimana lagi nih. At the same time aku realize mungkin sebenarnya bahagia dan kayak zen itu sendiri emang harusnya datang dari dalam kan. Betul. Tapi gimana caranya aku bisa kayak nge-embrace dari dalam itu, kalau misalnya aku nggak tahu gimana cara cari di dalam diri aku sendiri. Oke. Mungkin ini based on pengalaman subjektif ya. Ada orang bicara me time,
Dan ketika menganggap me time itu adalah melakukan yang dia suka, tapi me time itu dilakukan kayak ke mall, jalan-jalan, which is melakukan itu. Banyak orang healing yang akhirnya nggak healing-healing amat juga sih gitu. Karena begitu nyampe ke tempat tujuan yang dipikir, aduh nanti kontennya gimana, aduh foto gimana. Jadi nggak pernah menikmati tempat healingnya, karena sibuk dengan balik lagi ke situ gitu. Nah, sampai akhirnya menyadari bahwa ternyata the best healing adalah hanya diam dan tidak mengapa-ngapa gitu. Hanya doing nothing. Yang mungkin kalau kita sebut dalam perspektif ini, let's say apa mau meditasi lah, mau apa dan lain-lain. Dan maksudnya buat saya sekarang adalah saat yang paling mahal dalam konteks era yang begitu cepat adalah gak ngapa-ngapain sama sekali. Which is itu aja beneran hanya berkomunikasi sama diri gitu ya, dengerin tubuhnya gimana. Nah dalam keseharian yang saya juga benar engage sama media sosialnya tinggi gitu ya, dengan schedule apa dan lain. Tapi at the end gitu, kalau boleh sharing sedikit gitu, bahwa ternyata ada hal yang sangat mahal ketika memang gak ngapa-ngapain dan hanya beneran diam, duduk, be present. Dan buat saya healing atau mau me time lah atau apapun namanya, karena begitu let's say nggak habis ngapain main drone, habis ngapain melakukan activity, tetap jadi sibuk gitu. Dan itu betul tadi, wanting more dan ya balik lagi gitu. Jadi saya sih kalau ngelihat itu ya, apalagi kebayang ya, udah tempat kerjanya sosial media, terus tempat healingnya juga sosial media. Wah itu sih memang kalau menurut hukum memang udah ditakdirkan. Tapi poinnya adalah once bisa mendengarkan dan beneran get do nothing, itu sih precious sih di perspektif saya gitu. Itu poinnya. Mungkin Mas Sony mau menambahkan? Iya, jadi tadi mesti disadarin bahwa kita tuh punya tubuh emosi yang tadi satu energi sosial media yang masuk ke dalam diri kita jadi memori itu membuat energi di dalam tubuh energi kita tuh stuck, dan ini yang bikin kita tuh fatigue, capek karena udah terlalu banyak yang masuk. Yang kedua, di satu sisi lain jiwa kita terpecah-pecah gitu kemana-mana. Jadi ini harus disadarin dulu bahwa sosial media itu adalah energi gitu. Dan energi itu datang dan seharusnya pergi. Selalu datang dan harus selalu pergi gitu. Nah ini bayangin, itu diakumulasi nggak pergi-pergi gitu. Karena kita nggak sadar bahwa ini sesuatu yang di flashing gitu. Makanya dari 6P ya tadi ya. 6P tadi itu, P yang terakhir yaitu pulih, itu yang paling terakhir gitu. Jadi harus pulih gitu. Setiap saat tuh harus kita ready untuk terima energi yang baru gitu, untuk dialirkan. Nah, kalau kita nggak punya kesadaran bahwa ini harus dipulihkan, ya kita tuh kayak nganggepin ya udah kayak diakumulasi. Lama-lama nih, ini loh, bikin kita sakit, bikin kita energinya rendah, bikin kita nggak dialirin energi, kesadaran dan sebagainya gitu. Jadi bahaya nih, ini bahaya banget nih. Tadi Kang Abu udah bilang nih kayak drugs gitu. Saya melihat beberapa orang yang misalnya meninggal gitu ya, itu tadi saya cerita, stresnya dia itu bukan karena ninggalin anaknya, suaminya, istrinya, karena ninggalin handphonenya gitu. Bener-bener stres itu. Jadi bayangin aja kita ke tempat sesuatu nggak ada handphone, nggak ada sinyal gitu. Sehari aja gitu. Ini berapa lama? Puluhan tahun nggak ada sinyal gitu. Dan dia nggak bisa menemukan sinyal di dalam dirinya untuk komunikasi dengan si aku satunya gitu. Wah itu kacau Kang Abu. Jadi ini bahaya. Nah daripada nunggu mati begitu ya. Jadi pas kita hidup kita tuh harus bisa detach gitu, nggak melekat dan membersihkan, memulihkan itu tadi, supaya tidak fatigue, supaya tidak lelah, supaya tidak energinya tetap ada terus gitu. Rule of thumb-nya gini, hanya kamu yang bisa kotorin, hanya Tuhan yang bisa bersihin gitu. Jadi kalau kamu bersihin pakai pikiran kamu lagi, itu sama aja nggak bersihin, bikin ada pikiran lagi gitu. Jadi kita tuh harus ya terhubung kepada energi yang lebih besar. Makanya saya bilang meditasi. Kang Abu bilang do nothing di titik wusto itu, saya suka sampein di titik wusto, di titik tengah itu, untuk bisa
dan kalau kita bicara Tuhan itu kan bukan sesuatu di luar kita, itu adalah sesuatu di dalam kita, yaitu aku satu kita. Jadi penting banget untuk pulang ke aku satu, kembali ke aku satu untuk dikasih energi yang besar untuk secara sadar kita flashing itu semua gitu. Jangan pakai energi yang rendah gitu. Biarkan aku satu tuh melepas. Hanya perlu meditasi gitu. Dan ya semakin banyak informasi yang didapat berarti harus semakin rutin flashingnya. Dan kalau sudah terlatih gitu ya, nggak usah nunggu itu penuh dulu gitu. Setiap saat aja lewat napas kita baru dapat informasi yang nggak benar, lepasin gitu. Tapi di kesadaran lebih tinggi gitu. Jadi nggak usah nunggu itu terakumulasi dan buat kita stuck di mana-mana kira-kira gitu. Ingat bahwa itu adalah badan emosi, badan energi. Jadi akan kita bawa kemanapun kita akan melanjutkan perjalanan ini. Kalau itu nggak dibersihin setiap saat, ya jadinya kayak generasi yang apa sih katanya kelemar-kelemar gitu, baru dapat apa dikit udah apa? Ya, kagetan lah ya. Iya mental breakdown apa gitu-gitu kan. Jadi karena memang tubuh emosinya udah penuh gitu. Satu penuh, dua terpecah kemana-mana. Jadi ini harus dilihat dari perspektif itu gitu. Sebagai pengguna ya dari media sosial. Tapi aku mau nambahin terakhir sih 7 Mas. Jangan lupa party. Oh iya, party. Soalnya kerja mulu pusing pasti. Party itu penting. Piknik. Piknik ya, piknik. 8 lah ya. Gitu. Prioritas bener. Tapi partinya juga dan pikniknya juga buka sosmed juga. Itu tadi. Sama juga. Semuanya jadi ya udahlah parado. Tapi interesting sih. Yeah. Berarti sebenarnya ada option yang sebenarnya gratis. Jadi nggak perlu pedal ngeluarin 300.000. Iya benar. Ini kenapa P semua sih pedal ya, party gitu ya. Memang menarik ya. Thank you, Mbak. Mungkin dari Tribun Timur? Kalau aku dulu sempet kayak jadi influencer gitu kan ya Kang gitu. Terus dan aku pernah ngalamin yang masa-masa tadi burnout. Jadi aku sempet 2 tahun benar-benar nggak mau pegang sosial media karena aku ngerasa kok kayak kebahagiaan aku ada di situ gitu. Jadi kayak aku tuh sampai di titik kayak orang yang like aku dikit aku sedih gitu. Terus kayak misalkan ada komen yang jelek ke aku walaupun aku bilang dia bukan siapa-siapa, aku nggak mikirin, tapi ternyata alam bawah sadar aku tuh sedih gitu mikirin itu gitu kan. Terus aku kayak ini apa sih gitu kan. Tapi sebenarnya awalnya karena kan di situ dapat endorsement gitu. Terus aku juga sebenarnya bisa berbuat banyak, bukan buat diri aku, buat orang lain juga. Sebenarnya ada sisi positifnya, tapi di satu sisi mungkin aku saat itu belum siap atau seperti apa. Terus akhirnya aku putusin untuk ya udah, aku nggak mau sama sekali buka sosmed sekitar 2 tahun gitu. Terus aku di situ berusaha, yaitu aku kenal kesadaran, terus meditasi gitu. Terus pas saat aku mau balik lagi juga aku terinspirasi sama Kang Abu juga sih gitu. Karena kan Kang Abu pernah bilang nggak peduli audiensnya berapa orang, yang penting ada Tuhan yang nonton gitu kan gitu. Terus dari semenjak itu sampai saat ini gitu aku selalu matiin likes aku gitu. Walaupun aku udah nggak peduli, tapi aku takut ternyata ada di sana yang masih belum terima gitu. Aku karena nggak tahu kan gitu. Jadi ya kurang lebih pengalaman aku kayak gitu aja sih. Itu shifting dari kan pasti kalau misalnya masuk engagement banget terus bisa sampai 2 tahun berarti itu kan berat banget. Oh iya, berat. Gimana shiftingnya? Itu susah banget karena kayak semua konten aku kayak drop gitu kan langsung terus ya sekarang saat mulai lagi maksudnya mulai lagi terjun ke bisa menentukan untuk jadi off dulu itu kan pasti keputusan berat kan. Iya. Dan gimana bisa memilih itu gitu? Karena udah capek banget aja gitu. Karena udah capek terus aku kayak apa sih kok aku cuma orang nge-like aku dikit aja kayak apa foto gue jelek ya gitu, kayak apa akunya kekecilan, aku sampai kayak gitu apa pemandangannya kegedean gitu, aku kayak gak make sense gitu, ngerti kan gitu. Terus aku bilang aduh enggak udah aku stop gitu, aku udah capek gitu. Ini membuktikan Kang, penting banget Bang mengenal jati diri. Dan Betul, apa misi jiwa itu, misi jiwa saya. Sehingga kalaupun saya tampil
Nggak peduli lagi apa komen orang. Kalaupun misalnya banyak mengapresiasi, bukan itu tujuanku gitu. Jadi ini makin membuktikan penting banget kalau tampil di sosmed, be authentic gitu. Jangan polesan yang banyak gitu. Itu kan yang terjadi pada banyak selebriti papan atas. Dia jadi dituntut oleh fansnya gitu. Ya. Dia dipuja setinggi langit, pada saat yang sama dia keliru sedikit, dia dihina habis-habisan. Jadi pada saat kita tampil di sosmed, sadar ya itu bukan diri saya yang sejati. Itu penampilan saya. Jadi mau dipuji orang setinggi langit, biasa-biasa aja jadinya. Karena itu ya, kesadaran ini yang paling penting, Kang. Dan saya selalu ngomong ini sama mereka-mereka yang sudah terlanjur terkenal. Begitu pulang ke rumah kan rampak dia. Gitu. Jadi yang tadi untuk istirahat me time itu sebetulnya ya kalau bahasa religiusnya ya bersama Tuhan gitu. Nah bersama Tuhan itu kan bahagia itu simple. Tadi udah dikasih narik napas, nyuci piring, jalan pagi. Find your me time. Nah masing-masing beda. Tuh. Dan itu effortless. Kalau maksa bukan me time. Apapun itu. Ada main dengan hewan peliharaannya, ada cuma duduk-duduk, ngopi. Bagi saya baca buku itu me time. Tenggelam di dalam tuh. Nah, terus yang menjadi ini lagi, gimana? Merasa nggak sih kalau kerja di sosmed itu nipuin orang? Iya kan, itu juga dilema tuh. Ini kayaknya gue bohongin orang terus nih. Apalagi pekerjaannya bukan untuk personal, megang brand. Nah itu kan, itu satunya lagi, itu takdir kata Nasib. Tapi maksudnya gini, oke niat saya ini, saya belajar, tapi harus niatkan untuk pindah. Karena di dunia ini kan banyak pilihan kan, itu untuk solusi yang khas sendiri itu. Ini banyak beberapa teman yang kerja di bagian begitu. Aduh, tiap hari gue nipu orang sebenarnya. Itu ada konflik begitu di diri dia, tapi kan udah begitu permainannya. Nggak bisa idealis semata tapi bodoh gitu, nggak bisa juga gitu. Tapi kan kalau nipu udah dialirkan nggak ada karma. Nggak ada karma. Ini keren. Nah itu bisa begitu, tahu-tahu dilepasin dari situ. Kalau kayak tadi kan, kok bisa berhenti? Udah capek. Itu kalau dalam konteks fisik dibuat stroke, orang itu serangan jantung baru berhenti. Iya sih. Tapi kalau tadi ya ngomongin ini di dajalnya nih ya, makernya kali ya Mas Doni. Iya, masalahnya makernya kan nggak ada ini ya, nggak ada filternya. Nah, maksudnya kan kalau maker mah urusannya untung, udah. Kalau kita ngomongin kapitalis ya, udah pokoknya gimana caranya untung, mau chaos kayak mau enggak dan seterusnya, dan ya udah gitu. Nah, ini kan kaitan dalam ini antara dunia maya sama dunia nyata ini sangat bersinggungan erat sekarang kan. Jadi kemarin ada kasus Louis Vuitton sama Hermes, ya kan? Yang dia itu kan memang brandnya dibikin dengan image tertentu kan. Jadi harganya adalah di brandnya itu. Lalu ada satu media sosial dari Cina ngebuat ini ternyata harganya cuma $800 nih, dijual $38.000. Itu bisa hancur banget salesnya langsung kan. Jadi dia cuma bikin begitu aja gitu. Nah ini antara dunia sosial sama dunia realitas tuh jadi saling mempengaruhi dengan erat gitu sekarang tuh. Nah itu yang kita perlu, idea of the day kan yang namanya yang selalu di 3 fakir kita sampaikan kan, kita harus lebur ke dalam aku satu, larut luruh dalam aku satu, dan nanti aku satu kan menggunakan aku 2, aku 3, aku 4, aku 5. Ya ini aku 5 gitu, dengan kesadaran aku satu gitu. Ya sampai di sana sih. Nah kesadaran aku satu itu bahwa setiap hari kita hidup di dunia yang seperti ini, kita nggak bisa steril kan. Jadi nggak mungkin ya. Saya meskipun saya nggak ada akun IG, kita ada sih akun IG tapi nggak aktif, itu tetap aja ada informasi tiap hari datang gitu. Jadi ya udah ya, menurut saya yang paling penting tuh tadi terakhir itu Kang Abu, boleh betul flashing tuh. Jadi karena nggak bisa dialahkan ya, mau gimana juga bisa. Dan dengan flashing dan meditasi pecahan jiwa, supaya pecahan jiwa kita yang terpecah-pecah ke banyak informasi itu dikumpulkan di hari kiamat gitu kan, hari kebangkitan kesadaran ke jiwa kita di sini gitu. Oke. Thank you, ini nggak akan ada habisnya. Seru banget gitu, tapi mungkin kita batasin dulu.
Mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan final statement kah atau tambahan Tanya mungkin. atau pertanyaan? Aman ya? Oke, Bang Dame mungkin final statementnya. Ya, kalau dari saya, teman-teman sekalian, ini semacam paradoxically ya, bahwa sosmed ini kita gunakan sebaik-baiknya. Dan pada saat kita tampil, pastikan kita sadar itu bukan diri sejati kita. Itu hanya penampilan yang kita pakai sementara. Harus diingat terus itu. Gitu, Kang. Oke, sementara. Mas Sony mungkin? Kalau saya mau ulang lagi tadi, berapa tadi? 6 MP ya. Pertama adalah pilih. Kemudian diputar, diproses, dipilah, dipakai, dan dipulihkan. Jadi satu siklus ini harus dilakukan sebagai pengguna media sosial dan sampai siklus dipulihkan. Jadi terutama kayak yang kerja di media sosial tuh harus lebih sering lagi memulihkan jiwanya, jangan mencari pelarian dengan cara yang lain gitu. Ya boleh lah sekali-sekali party dan pedal gitu ya. Cuman itu bukan cara untuk memflashing, membilas. Betul. Semua yang udah terlanjur masuk tuh dibilas gitu. Jadi kita nggak bisa didik anak kita misalnya yang umur 5 tahun emang temennya semua main begitu, nggak Bu? Anak saya nggak bisa, saya bilang Nggak boleh. itu nggak, anak saya udah 10 tahun nggak bisa karena semua main begitu. Cuman harus diajarin caranya yang Ya. 6P ini sampai dia benar-benar bisa memulihkan jiwanya. Kalau nggak nanti umur 20-an dia udah jiwanya terganggu tuh. Tuh. Terganggu. Oke, thank you Mas Sony. Kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Kepada akhirnya adalah kuncinya bahwa apapun konteks kalau kita bicara sosial media itu adalah sebagai tools, dan di mana tools itu selalu netral. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana yang menggunakannya. Jadi artinya apa? Penuh kesadaran dan bijaksanalah dalam bersosial media. Terima kasih.